Assalamualaikum anak-anak, apa kabar? Hari ini kita belajar IPA bersama Ibu Winda. Kali ini kita belajar mengenai macam-macam zat dan perubahannya. Yuk, mari kita mulai untuk belajar apa itu zat atau materi. Zat adalah suatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Zat sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu zat cair, padat, dan gas. Lantas, apa saja perbedaan dari ketiganya? Yang pertama, zat padat atau solid mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Jadi, benda padat ketika dimasukkan suatu wadah, bentuknya akan tetap, serta volumenya pun juga tetap. Jarak antar partikel zat padat sangatlah dekat. Partikel-partikel pada zat padat tidak dapat bergerak. Berikutnya yang kedua, yaitu zat cair atau liquid. Zat cair mempunyai volume tetap, namun bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi, jika zat cair dimasukkan ke dalam mangkok, bentuknya akan seperti mangkok. Namun, jumlah volumenya tetap. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Kemudian partikel-partikel pada zat cair juga dapat bergerak dengan bebas dibandingkan dengan zat padat. Yang terakhir adalah gas. Gas tidak mempunyai volume dan bentuknya tidak menentu. Ini berbeda dengan zat cair yang tadi ya. Pada zat cair memiliki volume yang tetap dan bentuknya mengikuti wadah. Ciri yang kedua, jarak antar partikel pada zat gas sangatlah renggang, serta pergerakannya sangatlah bebas. Berikutnya, belajar mengenai perubahan wujud. Coba perhatikan bagian perubahan wujud zat yang sudah kita pelajari sejak SD di sini. Perhatikan baik-baik ya. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Ya, kita mulai belajar dari proses membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Contohnya, air yang dimasukkan pada freezer menjadi es. Berikutnya yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair. Contohnya seperti es yang dibiarkan di udara terbuka akan menjadi air. Ini kebalikannya dari membeku. Yang berikutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya adalah air yang direbus biasanya akan keluar uap dari panci. Itulah yang biasa disebut dengan proses penguapan. Mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud gas menjadi air. Jadi, kebalikan dari menguap ya. Jika uap yang keluar dari panci ditahan dengan tutup, pada tutup panci tersebut, uap akan menjadi titik-titik air. Inilah yang disebut dengan proses pengembunan. Berikutnya, menyublim. Menyublim merupakan perubahan zat padat menjadi gas. Contoh nyata yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu kapur barus yang dibiarkan di udara terbuka, lama-kelamaan akan habis karena kapur barus tersebut menguap. Selanjutnya, mengkristal. Mengkristal adalah proses perubahan gas menjadi padat. Contohnya yang paling sering kita ketahui dan temui adalah peristiwa mengkristalnya gas yang ada pada kulkas menjadi bunga-bunga es yang melekat di dinding freezer. Ini semua berasal dari gas ya, bukan dari air. Selanjutnya, mari kita belajar tentang perbedaan antara unsur, senyawa, dan campuran. Unsur. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja. Tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Kemudian, senyawa. Senyawa tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia. Dan dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Untuk perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap.
sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Sedangkan campuran tersusun dari 2 atau lebih unsur atau senyawa secara fisika. Jadi dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika. Contohnya, air yang bercampur dengan pasir dapat dipisahkan dengan saringan. Untuk perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap. Sifatnya sama dengan sifat zat-zat penyusunnya. Contoh unsur yang paling sering kita ketahui dan temui di kehidupan sehari-hari adalah O2. O2 adalah nama kimia dari oksigen yang kita hirup setiap saat. Contoh lain berupa N, AU, Fe, H2. Untuk senyawa seperti NaCl, H2O, NH3. Sedangkan campuran adalah larutan gula, larutan garam. Larutan gula terdiri dari air dan gula. Begitu juga dengan larutan garam. Larutan garam terdiri dari air dan garam. Sekian pelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.